Nanti peserta kita yang ke-7 atas nama Ferdi Arianto Tosinde MDKEP dan didampingi Bapak Mentor Bapak Gede Budiaso SKM MAP. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Coach untuk melanjutkan seminar rancang aktualisasi pada hari ini. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, Bapak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan, SSTP, yang saya hormati Pak Mentor Gede Budiarso, SKM MAP, di seminar aktualisasi ini, teman-teman yang dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong mungkin masih bergabung di room ini. Ya, juga Ibu Risna, makasih banyak Ibu yang tetap setia memfasilitasi kami. Dan secara khusus Saudara Firdi Arianto yang sebentar lagi akan menyampaikan kepada kita semua rencana adaptasinya terkait dengan upaya untuk menekan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran tingkat kepuasan. Wah, seperti apa nanti ini dalam hal pengguna layanan di UPTD Puskesmas Sumbersari. Nah, silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, apa latar belakangnya, apa isu-isu yang diangkat, dan apa gagasannya, dan bagaimana langkah-langkah kegiatannya untuk dilakukan dalam 1 bulan ke depan untuk menjawab isu yang diangkat itu. Silakan, Saudara peserta Ferdi Arianto, gunakan waktu 8 menit maksimal. Ya, mohon izin share screen, Pak. Ya, apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Lanjut. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Andi Bakti Gunawan selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Ahmad Ali selaku coach. Yang saya hormati Bapak Gede Budiaso selaku mentor saya. Dan juga yang saya hormati Ibu Evaluator, Ibu Risna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arianto Tosinde MDKEP, nomor daftar hadir 32, jabatan perawat pelaksana pada UPTD Puskesmas Sumbersari. Saat ini saya akan memaparkan tentang rancangan kegiatan aktualisasi saya selama sebulan ke depan dengan judul meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan di UPTD Puskesmas Sumbersari. Ya, adapun latar belakang masalah dari kegiatan aktualisasi saya saat ini, yaitu berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2020 di UPTD Puskesmas Sumbersari, di mana indeks kepuasan masyarakat itu berada pada nilai 75,4 atau predikat kurang baik, di mana nilai terendah didapatkan pada penilaian kualitas sarana prasarana, kemudian diikuti kecepatan waktu pelayanan, dan kesesuaian produk pelayanan. Kegiatan aktualisasi ini adalah dalam rangka mendukung visi dan misi dari Pemda Kabupaten Parigi Motong. Secara khusus misi yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kegiatan aktualisasi ini memiliki 2 tujuan dan juga memberi manfaat bagi peserta, bagi instansi, dan juga bagi masyarakat. Adapun isu yang teridentifikasi di UPTD Puskesmas Sumbersari ada 3, yaitu tingkat kepatuhan perawat dalam penggunaan APD yang masih rendah, kemudian yang kedua capaian indeks kesehatan keluarga di wilayah kerja puskesmas yang masih belum maksimal, dan yang ketiga rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Ketika isu tadi kemudian dianalisis menggunakan metode APKL,
yang masing-masing diberi nilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian didapatkan isu prioritas, yaitu rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di UPTD Puskesmas Sumbersari. Kemudian isu prioritas tadi dianalisis akar penyebab masalahnya menggunakan diagram fishbone, baik secara metodenya, alatnya, manusianya, lingkungan, dan bahannya. Kemudian gagasan pemecahan isu yang saya tawarkan adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan di UPTD Puskesmas Sumbersari. Berikut saya tampilkan rencana pelaksanaan aktualisasi, di mana terdiri dari 4 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan, kegiatan kedua pelaksanaan pengukuran, kegiatan ketiga pelaksanaan perbaikan kualitas pelayanan, dan yang keempat melaksanakan evaluasi. Kita masuk pada kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi, di mana terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua meminta arahan terkait rencana kegiatan pelaksanaan, dan yang ketiga meminta persetujuan pimpinan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pelaksanaan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan, di mana terdiri dari 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama menyediakan juknis pengukuran tingkat kepuasan, yang kedua menyiapkan kuesioner, yang ketiga melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan, dan yang keempat menganalisis hasil survei. Kemudian saya akan membahas kegiatan yang ketiga, yaitu pelaksanaan perbaikan kualitas pelayanan, di mana kegiatan ini memiliki hubungan dengan manajemen ASN dengan menerapkan sikap profesional dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Dan juga kegiatan ini terkait dengan Smart ASN, yaitu penguatan literasi digital. Dan tentunya kegiatan ketiga ini mendukung dari misi Pemda yang ketiga. Kegiatan ketiga ini memiliki 5 tahapan kegiatan, yaitu menyiapkan alat bantu pendaftaran yang efektif, di mana outputnya adalah aplikasi pemanggilan nomor antrian, di mana nilai yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, dan juga adaptif. Kemudian tahap kegiatan kedua yaitu pembakuan prosedur urutan pelayanan, mulai dari pendaftaran sampai pengambilan obat di apotek. Outputnya ini adalah bagan alur pelayanan di unit rawat jalan Puskesmas Sumbersari, di mana nilai yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan juga kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu penataan kembali fasilitas ruang bermain anak dan juga pojok ASI. Outputnya adalah tertatanya kembali fasilitas ruang bermain anak dan pojok ASI, di mana nilai yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan juga loyal. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat yaitu menyiapkan media promosi tentang informasi pelayanan pasien, di mana outputnya adalah berupa video promosi atau leaflet tentang informasi pelayanan yang disediakan di UPTD Puskesmas Sumbersari. Nilai yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, dan juga adaptif. Kemudian tahapan yang kelima yaitu mengoptimalkan penggunaan mesin absensi, di mana outputnya adalah hasil printout dari mesin yang kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti, di mana nilai yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan juga adaptif. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan evaluasi kepuasan pengguna layanan, di mana terdiri dari 3 tahapan kegiatan yaitu melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan, yang kedua menganalisis hasil survei, kemudian yang ketiga membuat laporan hasil aktualisasi. Kemudian yang terakhir saya tampilkan rencana jadwal aktualisasi, di mana minggu pertama adalah persiapan pelaksanaan, minggu kedua pelaksanaan pengukuran, minggu ketiga perbaikan pelayanan, dan minggu keempat adalah evaluasi. Sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Dara Ferdi, Arianto, Tosi sudah dengar bersama-sama apa yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan ini.
Namun demikian, ingin juga memberikan waktu dan kesempatan pada Bapak Mentor, Pak Gede Budiaso, untuk memberikan dukungan dan penguatan terkait dengan apa yang direncanakan oleh saudara peserta Ferdi Arianto tadi itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Ya, saya selaku Kepala Puskesmas Sumbersari dan sekaligus mentor saudara Ferdi Arianto, saya sangat mendukung dengan rencana atau rancangan aktualisasi yang dibuat oleh saudara Ferdi, di mana di sini menekankan bagaimana pengukuran tingkat kepuasan pelayanan yang ada di Puskesmas Sumbersari, sehingga pelayanan yang ada di Puskesmas Sumbersari bisa ditingkatkan, apalagi kami akan menghadapi yang namanya reakreditas Puskesmas Sumbersari, di mana di situ menekankan bahwa pelayanan itu harus lebih optimal, lebih mudah, sehingga kepuasan yang kami berikan kepada masyarakat secara umum, ya, khususnya yang ada di Parigi Selatan itu bisa tercapai dengan maksimal. Dan kegiatan yang direncanakan oleh saudara Ferdi ini adalah sangat-sangat baik, sehingga kami mendukung ini juga bisa mendisiplinkan, ya, staf yang ada dengan diadakan kegiatan yang direncanakan, beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh saudara Ferdi, sehingga betul-betul ini sangat bermanfaat untuk di Puskesmas Sumbersari. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Mentor, luar biasa. Kalau menurut saya jarang-jarang ada mentor yang mendukung tentang persoalan-persoalan seperti ini, kinerja organisasi, yang mau mengungkap di sini loh kekurangan kita. Jadi orang yang berhasil itu harusnya seperti itu, harus berhasil seperti itu, introspeksi dan juga melihat bagaimana pandangan orang terhadap apa pelayanan kita. Paling tadi datanya memang masih perlu ditingkatkan, ya, kinerjanya. Tapi saya apresiasi luar biasa Pak Mentor memberikan dukungan supaya pelayanan kita ke depan lebih maksimal. Baik, selanjutnya Pak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan, silakan menyempatkan waktu untuk memberi masukan, juga saran-saran perbaikan secara teknis ataupun juga secara umum, kualitas penyusunan ataupun apa yang ingin dicapai di UPT Puskesmas Sumbersari. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang pertama yang saya hormati orang tua kita, Bapak Abu Bakar Ahmad Ali sebagai coach. Ya, baik, terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Gede Budiaso sebagai mentor. Yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati rekan-rekan host dari BPSDM, dan terutama adalah peserta kita pada siang hari ini, Pak Ferdi Arianto Tosindo. Sehat Pak Ferdi? Sehat ya? Sehat Pak, sehat. Agak kurang bagus kayaknya jaringan Pak Ferdi ini ya. Halo Pak Ferdi? Ya, siapa didengar Pak? Dengar. Oh iya. Ya. Baik. Yang pertama tentunya apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pak Mentor yang telah berkenan hadir pada ujian rancangan aktualisasi ini. Ya, terima kasih Pak. Tentunya atas kehadiran Pak Mentor dan dukungan Pak Mentor pada peserta, ini sangat membantu peserta dalam menyelesaikan semua rangkaian kegiatan yang telah disusun selama kurang lebih dalam pelatihan ini sampai ke 1 bulan ke depannya. Dan dukungan Pak Mentor tetap diharapkan dalam rangka menunjang dari penyelesaian isu yang sudah diangkat oleh peserta Pak Ferdi. Baik, untuk Pak Ferdi tadi sudah dipaparkan
tentang rancangan aktualisasinya yang itu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan di UPT Puskesmas Sumbersari. Ya, seperti yang disampaikan Pak Mentor, Pak Coach tadi, memang ini luar biasa ini. Ini termasuk berani Pak Ferdi untuk mengangkat masalah kualitas pelayanan. Ya. Ini jarang teman-teman dari kesehatan ataupun guru sekalipun yang mengangkat mengenai kualitas pelayanannya di unit kerjanya masing-masing. Ini sangat jarang. Tapi saya lihat datanya sudah cukup memadai. Kondisi yang diharapkan sudah ada juga. Kita masuk di kegiatannya. Jadi secara estetika penulisan dan lain sebagainya, Pak Ferdi sudah memenuhi kriteria penulisan ya, untuk penulisan laporan. Tadi sudah dijelaskan mengenai kegiatannya dan sudah dijelaskan juga pada kegiatan ketiga tadi ya, tentang keterkaitan dengan substansi mata pelatihannya. Memang keterkaitan substansi mata pelatihan ini sangat penting ya, sangat penting, karena Anda akan dibentuk menjadi ASN yang berkarakter ya. Gitu. ASN yang berkarakter adalah dengan core value ASN berakhlak tadi, itu yang harus dihabituasikan. Jadi kegiatan yang Anda buat ini adalah kegiatan yang menunjang untuk core value tadi itu Anda bisa terapkan. Jadi ini termasuk satu uji coba untuk teman-teman peserta untuk bisa menerapkan selama 1 bulan, dan diharapkan ke depannya setelah selesai kegiatan ini bisa lebih mantap lagi dalam penerapannya. Itu maksudnya. Baik. Ini tidak banyak sebenarnya koreksi untuk Pak Ferdi ini ya, karena dari penyusunan laporan juga sudah baik. Cuma di sini ada beberapa ini saran nih ataupun klarifikasi. Yang kegiatan pertama tahapan kedua di sini meminta arahan terkait rencana kegiatan pelaksanaan. Ya. Di sini meminta arahan rencana kegiatan pelaksanaan, jadwal pelaksanaan aktualisasi. Ini jadwal pelaksanaan aktualisasi seperti apa maksudnya Pak Ferdi? Bukannya jadwal sudah ada Anda tetapkan? Ya, begini Pak penguji, saya coba jelaskan mengenai tahapan kegiatan kedua dalam persiapan itu, yaitu meminta arahan terkait rencana kegiatan. Jadi Pak, yang dimaksudkan dalam jadwal pelaksanaan aktualisasi kan sebelumnya itu di tahap kegiatan pertama kan ada konsultasi dengan mentor. Ya. Jadi setelah konsultasi itu kan kita akan dapatkan metode pemecahan masalahnya, maksudnya langkah-langkah apa yang kita ambil. Nah, jadi yang kedua itu Pak, meminta arahan terkait rencana jadwal. Jadi saya sudah bisa estimasikan, contoh kayak pembuatan kuesioner itu memakan waktu berapa hari, kemudian pelaksanaan survei itu berapa hari. Jadi itu yang saya tuangkan ke dalam jadwal pelaksanaan aktualisasi. Jadi nanti ketemunya, jadi sudah pas untuk sebulan itu. Tiap harinya itu akan apa semua yang saya laksanakan Pak, yang disusun dalam jadwal. Terima kasih. Oh baik, itu ya. Jadi untuk lebih mematangkan saja jadwalnya. Ya, lebih detail Pak, lebih detail. Detail dan mematangkan kegiatannya, oke. Ya, siap. Mungkin terbalik saja bahasanya, minta arahan terkait rencana kegiatan pelaksanaan. Mungkin pelaksanaan kegiatan barangkali ya. Oh ya, siap. Ya. Tapi untuk penerapannya sudah baik. Ya, kemudian di sini kegiatan ketiga ya, kegiatan ketiga tahap kedua, pembakuan prosedur urutan pelayanan mulai dari pendaftaran sampai pengambilan obat di apotik. Ini setahu saya ini biasanya di puskesmas ataupun rumah sakit itu sudah ada SOP atau prosedur pelayanan baku ya, yang sudah ditetapkan. Apakah memang di puskes di rumah sakitnya belum ada Pak?
Puskesmasnya belum ada? Bagaimana Pak? Maaf Pak, kurang kedengaran. Anda kan baru pembakuan prosedur Iya, urutan. iya, 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 iya. Apakah belum ada sebelumnya di puskesmasnya atau bagaimana ini? Ya, jadi Pak, kondisi kami di UPTD Puskesmas Sumbersari untuk masalah SOP-nya sudah ada Pak. Untuk masalah SOP sudah ada, cuman minusnya di itu di bagan alur pelayanan. Jadi karena tidak adanya bagan ini, jadi pasien yang datang itu tidak tahu alur pelayanan itu seperti apa. Nah, jadi saya coba rencanakan ini akan membuat bagan alur Pak. Jadi prosedur pelayanan dari pasien datang sampai pasien pulang itu diketahui baik oleh petugas maupun oleh pengunjung yang datang. Terima kasih. Halo? Iya, halo Pak. Itu ya, begitu penjelasannya? Iya Pak, iya. Baik. Baik, di sini kan ada membuat leaflet, video, promosi ya. Ini bagus ini. Iya, Ini ya. bagus. Di puskesmasnya sudah ada media sosialnya? Bagaimana Pak? Kurang kedengaran, maaf. Mohon maaf. Di puskesmasnya sudah ada media sosial? Ya sudah ada Pak, Facebook ada, YouTube juga ada Pak. Dan sebagainya. Nah, itu pas ya. Ya. Karena Anda membuat video, leaflet dan lain sebagainya untuk bahan edukasi, Iya, iya. baiknya di-upload di media sosialnya. Iya, siap Pak, siap. Supaya lebih banyak kalangan atau terutama masyarakat di sekitar puskesmas Sumbersarinya itu yang lebih paham, yang lebih tahu ya bahwa seperti begini ya, supaya lebih tahu lagi mereka ketika ada pelayanan mereka sudah mengetahui, oh saya harus kemana ini, saya harus kemana dahulu sebelum saya masuk ke pelayanan misalnya ya. Siap Pak, siap. Jadi begitu ya. Ya, itu bisa diupload. Bagus kegiatan ini. Sudah ya, itu tadi bahan upload. Nah ini zaman apa yang Anda buat ini online ya, supaya lebih bermanfaat bagi orang. Itu maksud. Baik, untuk kegiatan sudah cukup baik ya. Terima kasih atas perhatian Pak Ferdi dan terima kasih juga untuk Pak Mentor. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa masukan-masukan, saran dari Bapak Penguji sudah dicatat semua itu ya. Siap sudah Pak Ferdi. Iya sudah Pak. Dan saja kita berharap kontribusi pemikiran solusi dari Pak Penguji tadi akan lebih mempercepat pengakuan masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari. Wah, memang ini Puskesmas semakin the best. Kan itu harapan kita. Iya Pak. Nah, karena itu silakan gunakan semua kekuatan dan jangan lupa konsultasi terus dengan Pak Mentor yang sangat luar biasa ini ingin merubah, apalagi tadi dikaitkan dengan akreditasi. Pelayanan di masa ke depan ada program level apa di ke depan terkait ya secara dari Bapak. Baik, itulah pertemuan kita di panjang 1 bulan ke depan. Kita akan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh saudara Ferdi, apakah ada progres pelayanan publik di sana, bidang kesehatan di puskesmas sana itu semakin baik, semakin meningkat. Baik, akhir daripada sesi ini tentunya mari kita beri aplaus yang meriah kepada saudara peserta Ferdi Arianto. Selamat bekerja dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua selaku penguji, Pak Mentor, Bu Risna. Selamat. Ya, terima kasih. Buat Pak Penguji, terima kasih Bapak sudah memberikan masukan dan saran, dan Pak Mentor sudah berkenan hadir.
mendampingi Terima kasih Pak kembali. Ferdi. Ya, sukses ya buat Pak Ferdi. Baik, peserta kita yang ke-8 ini telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke peserta yang berikutnya. Ya, terima kasih Pak Penguji, Coach. Silakan Terima Pak. kasih. Ya. Pak Ferdi, persilakan untuk meninggalkan ruang seminar. Pak Mentor, silakan Pak. Ibu Ana juga belum ya? Iya, dia lagi. Siapa